Halo Ibu Anggreni. Terima kasih sudah berkenan lagi hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kita kedatangan juga ini. Ya, alhamdulillah. Iya. Saya sapa dulu Rumah Quran Adam dan Hawa. Halo, Rumah Quran. Kita tunggu pematerinya dulu datang, baru kita mulai. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Tadi kan dibuka di sini toh? Nah. Oh iya, siap-siap. Kakak Tarmizi. Ya. Halo. Halo. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Yes. Hadir. Oke, jadi materi kita sudah bergabung bersama kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Oke, baik para hadirin sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan webinar kita yang membahas tentang tema-tema psikologi Islam. Kemarin kita sudah membahas pemikiran-pemikiran Al-Ghazali yang dituangkan dalam psikologi Ghazalian yang dibawakan oleh kakak Azizah. Nah, tema kita pada hari ini tidak kalah menarik dengan tema kita kemarin. Nah, tema kita pada hari ini kita akan membahas tentang pengalaman spiritual yang kita kaji dengan bagaimana kaitannya dengan proses neuropsikologi. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa pengalaman spiritual itu yang adalah hal yang metafisik dan neuropsikologi itu adalah sesuatu yang saintifik. Maka sangat menarik untuk dibahas pada hari ini. Nah, saya sapa dulu pemateri. Assalamualaikum, Kakak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sedikit saya bacakan CV singkat dari pemateri. Nama beliau Tarmizi Talib, SPSI MA. Sekarang profesinya sebagai asisten dosen dan sebagai peneliti. S1-nya di Psikologi UNM,
S2 Psikologi UGM ya, Ustaz? Ya, Ustaz. Di UGM. Ya, sekarang beliau juga aktif di API sebagai pengurus API Sulsel tahun 2020 sampai 2025. Nah, bisa kita lihat di layar. Nah, itu semua aktivitas beliau. Nah, secara garis besar saya singkat saja. Jadi beliau juga pernah menjadi pengurus HMPSI, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Sains Psikologi UGM tahun 2018-2019. Dan berikutnya pernah menjabat juga jadi koordinator Imam Mupsi Regional Sulawesi dan Kalimantan 2015 sampai 2017. Nah, pengalaman kerja beliau sekarang sebagai asisten profesor sebagai dosen di UNM dan juga di UMI. Di tahun 2019 juga beliau menjadi anggota Lab Mind, Brain, and Behavior UGM. Nah, penghargaan beliau bisa diturunkan sedikit. Nah, penghargaan beliau bisa kita lihat sudah banyak sekali penghargaannya, sekitar kurang lebih 12 penghargaan dan beasiswa yang beliau dapatkan. Nah, bisa kita lihat situ ada peserta International Intensive Course of Islamic Psychology Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019 dan seterusnya. Nah, beliau juga aktif meneliti. Bisa kita lihat di layar bersama bahwa itu hasil tulisan beliau, penelitian beliau, kurang lebih ada sekitar 8 yang dituliskan di situ. Saya yakin masih banyak lagi yang lain yang tidak dituliskan di situ. Nah, bagi teman-teman atau hadirin yang mau mencari tulisan-tulisan beliau atau penelitian dan artikel beliau, bisa search di ResearchGate dengan username Termizi Talib. Di Google Scholar juga dengan nama Termizi Talib. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Tarmizi kami persilahkan. Oh ya, terima kasih kepada Kak Miftah dan begitu juga teman-teman Kinaps yang mengundang saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu sekalian, rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Lalu pula salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadikan kita mendapatkan hidayah, Nabi yang memberi teladan yang baik, juga Nabi yang menginspirasi kita untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Dan begitu juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Kinaps yang telah mengundang saya untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan psikologi Islam, meskipun ini belum terlalu besar yang bisa saya lakukan, tapi setidaknya saya ingin masuk di dalam satu termin utama, termin yang baru dalam dunia psikologi, yakni dengan memunculkan mazhab yang baru, mazhab bukan baru sih, tapi mazhab yang cukup lain dari mazhab psikologi yang lain. Kalau kita kenalkan ada psikoanalisa, behaviorisme, humanis, dan sekarang kita mencoba untuk mengikuti perkembangan keilmuan dari sisi psikologi Islamnya. Nah, hari ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan materi tentang pengalaman spiritual
dalam pandangan neuropsikologi. Oh iya, mana saya mulai? Ini saya bisa ini nggak sih, nge-share sendiri PPT-nya? Oh, Kayak boleh, boleh, boleh. agak lain-lain. Silakan, silakan. Biar lebih. Halo? Iya, halo. Oh iya. Iya, silakan Kakak Terengzi. Oke. Pengalaman spiritual dalam pandangan neuropsikologi. Neuropsikologi ini dia sebenarnya sesuatu yang cukup baru ya. Perkembangannya juga tidak terlalu sebesar bidang psikologi yang sebelum-sebelumnya kita ketahui. Meskipun pengkajiannya juga tetap ada dan tetap konsisten ya. Kalau di kampus kan biasa kita kenal neuropsikologi itu dengan istilah biopsikologi, atau yang lain ada yang menggunakan psikologi faal. Sebelum dari itu saya ini menggunakan akun rumah Quran Adam dan Hawa ya. Ya, siap. Ya, Sekira ini tadi saya pakai. apa? Ya, disponsor oleh Kak Yasser yang punya Rumah rumah Quran. Quran Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini tentu juga bicara tentang pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu kan banyak macamnya. Bahkan di dalamnya ada pengalaman tentang keagamaan, ada pengalaman tentang sosial juga di dalamnya yang berkaitan dengan unsur-unsur spiritual. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengkaji kedua termin ini, kedua konteks ini, konten ini, untuk dicari kesamaannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Miftah tadi, pengalaman spiritual itu kan cenderung lebih ini ya, metafisik, terus bahkan beberapa orang menganggap itu sebagai hal-hal yang sifatnya mistik. Tapi neuropsikologi ini ilmu pengetahuan yang menggunakan sisi sains dalam melihat perilaku manusianya. Nah, yang paling erat hubungannya dalam pembahasan neuropsikologi adalah otak itu sendiri. Jadi otak itu kalau kita bisa artikan yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan kan adalah otak ya. Otaknya kita dengan otaknya kera mungkin itu sangatlah berbeda. Dari sisi bentukan hampir mirip, tapi dari sisi fungsional nanti banyak yang membedakan. Bahkan ada beberapa hewan juga tidak menggunakan struktur ini. Secara umum otak digambarkan sebagai fungsinya adalah fungsi untuk berpikir. Secara umum kita orang-orang selalu mendefinisikan otak adalah ya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengingat sesuatu, kemampuan untuk menganalisis sesuatu. Nah, itu fungsi otak. Tapi sebenarnya otak punya fungsi yang lain, bukan hanya sekedar untuk berpikir atau fungsi kognitif. Tapi otak juga berfungsi untuk artinya mengartikan perasaan, berperasaan. Pun juga dengan berperilaku, otak juga pasti ada sumbangsi besarnya. Nanti kita akan membahas lebih spesifik tentang otak ini. Tapi secara khusus, otak itu berfungsi, bisa dilihat fungsinya dari sisi kognitif, dari sisi afektif, dan juga dari sisi konatifnya. Nah, secara umum, struktur otak setiap manusia itu kan sama ya.
kalau ada yang pernah lihat gambar otak itu kan kayak biji-biji apa kacang polong tuh. Nah, itu kayak otak. Nah, secara struktural otak manusia itu sama, tapi dalam menilai fenomena tertentu otak manusia itu atau bahkan manusia itu bisa menjadi berbeda sendiri. Jadi misalnya saya sama Kak Milta punya struktur otak yang sama, tapi nanti dalam sisi prakteknya padahal ya sama. Nah, ini struktur otak yang secara umum. Nah, nanti secara umum otak itu akan terbagi jadi 4 bagian utama. Jadi ada frontal lobe, otak bagian depan, parietal lobe, ada otak yang bagian atas, bisa dikatakan otak bagian atas, ada occipital lobe. Occipital lobe ini dia bagian belakang, dan temporal lobe ini dia berada di bagian tengah, bagian bawah tengah. Nah, secara umum otak itu terbagi jadi 4 bagian utama. Nah, nanti ada otak bagian besar ini yang 4 bagian tadi, nanti ada otak bagian kecil atau cerebellum, itu ada otak kecil bagian belakang, bagian bawah. Dia nanti dekat dengan spinal cord. Spinal cord ini dia itu batang otaknya. Cerebellum otak bagian otak yang besar. Nah, di dalam otak ini nanti ada yang disebut sebagai sistem limbik. Sistem limbik ini sistem yang mengatur emosional seseorang. Nah, saya paparkan di awal tentang struktur otak ini supaya mempermudah kita nanti untuk membahas bagaimana pengaruh, bagaimana kegiatan-kegiatan spiritual itu, kegiatan-kegiatan spiritual itu bisa dikaji, bisa secara realistis, bisa secara rasional dan saintifik untuk dikaji. Nah, di sistem limbik ini dia fungsinya untuk memunculkan sisi emosional pada manusia, tentang sedih, tentang senang, tentang marah. Nah, semuanya diproses dalam sistem limbik. Dia berada di bagian tengah-tengah nih, di antara temporal. Nah, nanti di sistem limbik ada beberapa bagian, misal amigdala, yang betul-betul menjadi fungsi emosional tadi, ada hipokampus, ada talamus, ada cingulate gyrus, ada fornix, dan lain-lain. Nah, secara umum, struktur otak manusia seperti ini. Struktur otaknya saya, struktur otaknya Kak Mifta, terus struktur otaknya Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain juga seperti ini. Dan inilah yang akan mempengaruhi perilaku kita dalam beragama, terkhusus beragama. Nah, kalau kita lihat, terdapat perbedaan sudut pandang dalam menilai apakah religiositas itu, spiritual itu benar adanya atau hanya sekedar ekspresi penyakit mental belaka. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku spiritual, tentu ada yang saling ada yang saling kontradiktif, ada yang saling kontra di dalamnya. Misal kalau kita bicara tentang aliran-aliran psikoanalisa, misal Freud menganggap bahwa orang yang beragama itu ya orang yang terkena penyakit mental, gangguan mental. Karena standing point-nya Freud, agama itu ya tidak realistis, tidak mampu untuk menjadikan manusia sehat secara mental. Nah, nanti kita akan ketemu dengan banyak termin di psikoanalisa, semisal apalagi namanya istilahnya itu Oedipus kompleks ya, kalau tidak salah ingat. Nanti bisa dibaca di bukunya Prof. Malik Badri tentang dilema psikolog Muslim, nanti dijabarkan tentang mengapa psikoanalisis juga tidak punya ketertarikan terhadap agama, bahkan mengatakan bahwa agama itu sebagai orang yang beragama itu orang yang mengalami gangguan mental.
Nah, dari standing point ini terjadi sudut pandang yang berbeda. Artinya ada perilaku keagamaan itu tidak normal lah, dan ada juga perilaku keagamaan yang ya itu normal, itu normal saja. Nah, makanya dari itu pembahasan tentang religiositas itu kemudian ditantang ya. Misal apa yang dikatakan Sheldrake dalam salah satu jurnalnya. Jadi religiositas itu ditantang layaknya fisika kuantum, ilmu genetika atau ilmu saraf, dan sejenisnya untuk mendeskriptifkan peran manusia itu seperti apa, mengidentifikasi tentang manusia itu seperti apa, terus tujuan penciptaan manusia itu seperti apa, mau ngapain sih manusia di dunia ini. Nah, spiritual itu atau religiositas itu ditantang layaknya ilmu-ilmu saintifik yang lainnya untuk menyabarkan apakah religiositas itu hadir, apakah betul-betul ada. Untuk lebih menspesifikkan, yang saya maksud sebagai religiositas atau pengalaman spiritual dalam hal ini, dalam itu adalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Biar definisi operasionalnya lebih tepat. Nah, kenapa ini sangat penting? Jadi penting untuk menganalisis tentang hubungan pengalaman spiritual dengan neuropsikologi itu karena kompleksitas yang hadir di dalamnya. Jadi kalau kita lihat struktur otak ini struktur otak yang kompleks. Jadi di dalam otak itu kan ada sinapsisnya ya, ada jaringan-jaringan otak, dan itu ada miliaran sinapsisnya. Jadi otak itu untuk menghubungkan informasi yang satu ke informasi yang lain, mengaitkan antara parietal lobe dengan frontal lobe. Di dalam frontal lobe ini kan ada bagian-bagiannya lagi. Nanti kita bicara tentang neurotransmitter, bagaimana semua ini mempengaruhi sistem parasimpatik manusia, menentukan perilaku. Itu merupakan hal-hal yang sangat kompleks dalam hal ini. Jadi kita harus mencoba untuk menganalisis hubungannya. Apakah betul-betul pengalaman spiritual itu ada atau tidak. Nah, penelitian Cook dan El Coro 2013 menunjukkan bahwa aspek religiositas secara menyeluruh jauh lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan. Kesulitannya untuk mengambil satu kesimpulan seperti apa yang diyakini bahwa itu betul-betul memang sangatlah kompleks. Jadi meskipun kajian itu kompleks, tapi kita harus mencari pembuktiannya. Ataupun kalau itu tidak cukup untuk mengkaji pembuktiannya, kita punya niatan bahwa kita meyakini bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah di muka bumi. Tentu Allah pasti akan memberikan kita tools-toolsnya, baik toolsnya secara secara fisik maupun non fisik, dari sisi lingkungan maupun dari sisi fisik manusia. Jadi kalau Allah menyuruh kita untuk beribadah, pasti Allah telah menyediakan sedemikian rupa supaya membantu kita untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, neuropsikologi adalah bahasan untuk membantu bagaimana manusia secara realistis patut untuk beragama. Nah, kalau kita bahas tentang pengalaman spiritual, maka kita bisa menggunakan dua konsep sistem operasional di otaknya kita. Jadi di sistem operasionalnya otaknya kita, ini di teman-teman nggak usah baca ini ya, insert the title of your subscriber ya. Saya lupa kasih hapus ini. Jadi ada salah satu di bukunya Newberg ini dia bersaudara.
ditulis tentang pengalaman spiritual. Nah, nanti Newberg juga nanti itu bicara tentang the God helm atau helm Tuhan. Jadi Newberg itu mencoba untuk menguji apakah Tuhan itu betul-betul ada dalam otak. Nanti ada teori tentang the God helm. Tapi itu pembahasan yang lain. Untuk mencari, untuk membangun pemahaman tentang pengalaman spiritual, kita bisa menggunakan dua model spiritual neuropsikologi, yaitu yang pertama adalah sistem operasional klausal, dan yang kedua adalah sistem operator holistik. Jadi, kita bisa mengkaji kedua itu, mencari titik temu kenapa pengalaman spiritual itu punya sisi saintifik. Pertama, bisa dilihat dari sistem operator klausal. Jadi di dalam otaknya kita, itu sudah ada sistem operator klausalnya. Sistem operator klausal yang dimaksud adalah manusia mencoba untuk mencari hukum kausalitasnya tentang manusia, tentang kehidupan, tentang alam semesta. Semuanya hadir karena sebab-sebab tertentu. Artinya karena ada munculnya akibat karena ada sebab. Nah, secara potensial di dalam otak, Allah telah memberikan sistem seperti itu. Artinya secara otomatis orang akan berpikir kenapa ini seperti ini, kenapa muncul seperti ini, pasti ada akibatnya seperti ini. Kenapa ini tidak seperti ini, pasti ada karena seperti ini. Jadi ada sistem operasional kausal di dalamnya. Makanya juga misalnya kalau konsep ketuhanan, di dalam konsep ketuhanan kita akan menemukan orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Perdebatan antara orang-orang Barat dengan orang-orang Timur dalam memaknai agama itu masih sebatas apakah Tuhan itu betul-betul ada ataukah Tuhan itu hanya sekedar mitos ataukah cerita-cerita tahayul belaka. Nah, dengan menggunakan sistem operator kausal ini, kita bisa mengkaji hal seperti itu. Artinya ketika dunia ini sudah ada, manusia itu hadir, siapa yang menciptakan manusia? Nanti ada pengkajian. Siapa yang menciptakan alam? Kenapa dunia ini bisa berputar dengan sangat sistemik? Siapa yang mengatur itu semua? Setelah itu akan tentang sebab akibatnya. Nah, itu pastinya yang tetap ada. Itu kita mencari sebab akibat kenapa kita berada pada kesimpulan itu. Tidak memberitahu perdebatan antara orang ateis dan orang yang teis. Nah, orang ateis mengatakan bahwa konsep ketuhanan itu tidak realistis. Mana wujudnya, mana sifat aslinya. Tuhan betul-betul kayak tidak ada di kita. Dengan menggunakan sistem operator kausal ini, operator kausal ini, manusia secara toolsnya di otak itu pasti akan mencari sosok-sosok yang lain dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi meskipun orang ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan, pasti mereka akan mencari sosok-sosok atau zat-zat tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang mampu membuat dia lebih tenang, mampu mengarahkan kehidupannya dia, mampu mengatur pergaulannya dia, mampu mengatur cara pandangnya dia. Semuanya sama seperti orang-orang yang beragama. Makanya dalam Islam kata din itu tidak hanya sebatas
definisi agama, tapi kata din itu dia akan masuk ke ranah pandangan hidup, isme-isme, kapitalisme, sosialisme itu dikatakan juga sebagai din, karena dia akan mengatur pandangan hidup. Nah, Islam itu adalah din. Orang ateis secara konsep dia tidak meyakini adanya Tuhan. Dia tidak mengakui adanya ketuhanan, tapi pasti dia akan mengidolakan atau membanggakan mitos-mitos tertentu, pandangan-pandangan tertentu, bahkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, pandangan itu juga bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual. Karena pada akhirnya pandangan-pandangan tadi, tokoh-tokoh tadi, itu akan menenteramkan hidupnya, membuat dia lebih nyaman. Dan begitu sebenarnya goals akhir dari pengalaman spiritual itu kan adanya sisi kebahagiaan, sisi ketenangan. Dan bahkan akan memunculkan perilaku-perilaku tertentu yang akan membedakan manusia dengan manusia yang lain. Makanya orang beragama juga antara agama yang satu dengan agama yang lain punya pemikiran tersendiri dan juga mempunyai pengalaman dan perilaku tersendiri. Nah, sistem operator kausal ini di dalam otak dia berada di anterior frontal lobe. Kalau teman-teman membaca buku biopsikologi atau neuropsikologi, teman-teman akan menemukan istilah anterior. Anterior itu artinya bagian depan. Nah, bagian depan istilah tersebut. Jadi kalau anterior frontal lobe berarti bagian depan dari bagian depan otak. Ini frontal lobe bagian depan. Nah, fungsi frontal lobe ini dia berfungsi untuk berpikir sebenarnya. Fungsi utamanya untuk berpikir. Jadi dia kalau prefrontal anterior frontal lobe berarti dia bagian depan. Nah, itu bagian di dahi. Nah, sistem operator kausal itu ada di bagian dahi tadi. Dan dia juga terikat dengan bagian inferior parietal lobe atau bagian ubun-ubun. Nah, bagian inferior itu kalau tidak salah dia bagian bawah ya. Superior itu bagian atas. Nah, kalau inferior parietal lobe berarti dia ada di ini parietal lobe. Ini parietal lobe berarti kalau dia inferior berarti bagian sini nih, bagian bawah. Tapi bagian di atas bagian dahi. Bagian ubun-ubun, tapi bagian bawah sini. Nah, itu yang teraktivasi ketika orang melakukan aktivitas operator kausal. Nah, dari penjabaran ini, maka dari itu saya bisa mengatakan bahwa orang ateis itu tidak betul-betul bisa dikatakan dia tidak mempercayai sosok atau tokoh-tokoh yang lain atau pemahaman yang membanggakan dirinya. Nah, terkadang mereka akan mengimani atau mengiyakan, membanggakan pemikiran yang lain. Hanya saja secara diksi mereka, secara institusional mereka tidak beragama. Nah, pengalaman spiritual yang lain juga bisa dilihat dari sistem operator holistik. Itu kan holistik. Nah, bagian otak ini bertugas untuk melihat segala sesuatu secara menyeluruh dengan menemukan aspek indrawi dan aspek-aspek yang abstrak yang lainnya. Makanya ketika orang berdoa ataukah orang bermeditasi, ya, yang hadir adalah sistem operator holistik. Ketika adanya kaitan antara indrawi, aspek-aspek sensor indrawi, mata, telinga, pendengaran, perabaan, apalagi ucapan, apalagi itu sistem indera. Nah, itu kemudian ketuhanan dan lain-lain, bagaimana berdoa itu kan wujud doa itu kan yang kita keluarkan itu tidak muncul ya. Misalnya kita berdoa ya Allahumma ghafir li
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara zahirnya itu tidak tampak doa itu apa, tapi ketika kita berdoa itu memunculkan ini ya, memunculkan apa, efek-efek psikis ya, memunculkan efek psikis. Nah, itu karena adanya apa, interaksi dari operator. Ketika orang berdoa, maka bagian otak yang berpengaruh itu ya ini bagian parietal kanan, bagian parietal itu mana? Nah, itu. Bagian parietal kanan yang ketika orang berdoa atau bermeditasi, maka yang cenderung untuk teraktivasi dengan halo? Halo? Oh ya, saya kira terputus gitu. Nah, otak yang paling teraktivasi adalah otak bagian kanan di parietal lobe. Yang lebih tepatnya di bagian posterior superior parietal lobes. Jadi bagian ubun-ubun sebelah kanan. Nah, ketika kita ingin membangun konsep pengalaman spiritual itu bisa dilihat dari model neuropsikologis. Ada operator kausal dan ada operator holistik. Nah, untuk mencapai pengalaman spiritual, seseorang bisa menggunakan dua konsep, yakni dengan ritual kelompok dan ada kontemplasi individu. Makanya dalam Islam juga kita mengenal adanya ritual-ritual atau tata cara beribadah yang sisi jamaahnya ada, dan ada ritual atau ibadah yang harus dilakukan sendiri. Nah, kedua konsep ini, konsep jamaah maupun individu, itu sama-sama akan mempengaruhi pengalaman spiritualnya kita. Jadi ritual dan kontemplasi individu ini awal-awalnya orang pasti akan bagaimana kegiatan beribadah ini bisa menjadi sangat emosional, bisa menjadi sangat bermakna untuk kita. Karena pertama-tama orang-orang akan melepaskan emosi dengan ketenangan. Jadi ketika orang beribadah, baik itu sifatnya kelompok maupun sifatnya individu, dia akan memunculkan ketenangan dulu terlebih dahulu. Jadi orang harus tenang dulu. Nanti kita mungkin akan membahas sedikit bagaimana ketenangan itu bisa muncul di bagian otaknya kita. Tapi secara perilaku, manusia akan melepaskan sisi emosional untuk mencapai ketenangan terlebih dahulu. Entah itu dia akan menihilkan aktivitas yang lain dan berfokus kepada aktivitas beribadah untuk menunjukkan ketenangan, ataukah hal-hal yang semacam seperti itu. Tapi paling pertama orang-orang akan berusaha untuk lebih tenang dulu beribadah. Nah, ketika proses ketenangan ini sudah hadir, nah, tingkatan selanjutnya adalah yang dikatakan oleh Aquila dan Newberg ini sebagai unitary experience. Unitary experience ini adalah kondisi di mana kesadarannya kita itu sedikit diturunkan. Artinya distrak dari lingkungan sekitar itu kita cenderung untuk menihilkan dulu. Kita tidak anggap dulu. Jadi semisal kita sholat, ada proses unitary experience. Ini yang di dalam Islam bisa dikatakan sebagai konsep apa? Apa Kak Miftah kalau kita sholat tuh? Khusyuk. Nah, konsep khusyuk itu dalam kajian neuropsikologi disebut sebagai unitary experience. Jadi kita mencoba untuk sedikit menurunkan kesadaran diri kita dengan distrak yang di luar. Tapi unitary experience ini, bahkan konsep khusyuk itu sendiri, tidak berarti kita tidak sedang betul-betul
tidak sadarkan diri ya, kita masih tetap sadar dalam posisi beribadah itu, tapi kita mencoba untuk menurunkan intensitas distrak yang ada di luarnya kita. Makanya konsep khusyuk itu, khusyuk para sahabat, ada tuh sahabat Rasul yang dia kan dipanah sampai berlumuran darah di belakangnya, tapi dia tetap sholat. Nah, aktivitas sholat itu meskipun dia sedang dipanah, tapi dia tidak ingin mencederai peribadatannya. Dalam hal ini sholatnya, meskipun dia merasakan darahnya mengalir di bawah kakinya, tapi dia tetap sholat. Artinya dia tetap ingin khusyuk di dalam. Dia sadar bahwa dia sedang dipanah, tapi dia tidak ingin merusak ibadahnya. Nah, itu bisa juga dikatakan khusyuk. Nah, unitary experience ini akan masuk ke tingkat yang lebih di atasnya lagi, yakni wujud kesatuan mutlak atau absolute unitary being. Dalam konsep sufistik, kalau kita baca bukunya Robert Frager di Psikologi Sufi, orang-orang sufistik itu bahkan bisa sampai pada taraf bahwa antara dia dengan Tuhan itu ini punya posisi yang sejajar istilahnya. Istilahnya sangat dekat, sangat dekat. Nah, jadi sampai kayak tidak ada pembatas antara dia dengan Tuhan itu. Nah, itu konsep yang ketika pengalaman spiritual itu secara saintifik bisa diuji. Jadi ada absolute unitary being. Jadi kesatuan mutlak dengan apa yang sedang kita sembah. Nah, di bagian posisi ini, para ulama juga cukup berhati-hati untuk membahasnya. Jadi makanya di dalam beberapa kitab-kitab ulama sufi itu cenderung untuk berhati-hati untuk membahas tentang posisi pengalaman spiritual yang ini. Makanya juga beberapa ulama kan ada yang sering berselisih pendapat tentang apakah sufi itu boleh, apakah sufi itu dilarang ataukah dibolehkan. Dalam kajian sufi orang mengistilahkan dengan tasawuf ya. Jadi ada orang yang setuju dengan tasawuf, ada juga orang yang tidak setuju dengan tasawuf. Itu adalah efek dari yang dikatakan Niebuhr sebagai absolute unitary being. Jadi efeknya seperti itu, bisa agama sebetulnya, bahkan juga bisa lebih lurus dalam beragama posisi tersebut. Nah, dari sini saya ingin Halo. Dari sini saya ingin memberitahu bahwa ritual keagamaan yang sifatnya jama'i ataupun ibadah yang individu itu sama-sama mampu untuk memberikan pengalaman spiritual yang betul-betul berharga bagi setiap orang. Nah, ada model neurofisiologis pengalaman spiritual. Model ini juga dibuat oleh Niebuhr ya. Ilmuwan Muslim secara fisiologis, mungkin saya yang masih kurang membaca, tapi saya belum menemukan salah satu model untuk sampai pada kesimpulan kenapa pengalaman spiritual atau kenapa orang beragama itu bisa secara realistis dan saintifik rasional bisa diakui. Saya belum menemukan ilmuwan Muslim yang membuat model fisiologis pengalaman spiritual selain dari Niebuhr ini. Tapi Niebuhr itu sebenarnya dia kalau tidak salah dia Katolik kalau tidak salah.
Nah, tapi konsep pengalaman spiritual ini bisa kita pakai dan mungkin menjadi rekomendasi untuk kita sebagai seorang muslim untuk meneliti lebih lanjut. Kekurangan kita mungkin sekarang hanya karena alatnya saja. Alat untuk menggunakan fMRI untuk melihat aktivitas otak manusia itu sangat mahal ya. Kalau di UGM satu kali pakai itu bisa sampai 10 juta. Itu 10 juta untuk satu subjek. Dan untuk menggunakan satu subjek dan bisa sampai pada batas kesimpulan, oh seperti ini aktivitas manusia secara umum, nah itu kayaknya belum. Dan ya masih minim lah. Tapi itu menjadi rekomendasi kita sebagai seorang muslim. Tapi kita tetap yakin kita akan bisa melakukan hal yang sama. Jadi ada model neurofisiologis pengalaman spiritual yang dibikin oleh Newberg. Bisa seperti ini, kalau saya bisa menggambarkan dan bisa menjelaskan lebih sedikit. Jadi pengalaman spiritual itu pertama kali itu direspon oleh otaknya kita bagian prefrontal cortex, bagian di depan. Nah, bagian depan di prefrontal cortex. Ini saya kasih lihat dulu lah. Nah, jadi pengalaman spiritual manusia beribadah itu pasti dimulai dari prefrontal cortex dulu, bagian di depan dari otak manusia akan direspon di bagian otak depan. PFC itu dia prefrontal cortex bagian sebelah kanan, Nanti dia juga akan mempengaruhi anterior cingulate cortex, jadi anterior cingulate cortexnya juga akan dipengaruhi dan akan memunculkan neurotransmitter yang lain. Ini glutamat, naltrate sama NAG itu dia sebenarnya zat kimia di dalam otak. Glutamatnya akan bertambah, NAD-nya akan berkurang, dan NAG-nya akan bertambah. Ya, untuk kajian lebih spesifik ini saya belum mampu secara spesifik untuk menjabarkan apa fungsi glutamat di NADS dan NAG itu seperti apa, tapi di tulisan saya juga sempat saya singgung soal ini. Mungkin teman-teman akan melihat itu, tapi saya kurang bisa mengingat ya, menjabarkan. Jadi mungkin teman-teman habis ini bisa cari dengan sendirinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika orang beribadah maka ada zat-zat kimia yang saling merespon satu sama lain. Jadi ada yang tinggi kemudian ada yang rendah. Itu juga akan mempengaruhi neurotransmitter dalam otak manusia. Neurotransmitter itu juga zat kimia, tapi lebih spesifik ada dalam kegiatan beragama itu yang akan muncul adalah sisi dopaminnya. Nah, dopamin itu kalau kita bisa katakan dialah zat yang membuat kita merasa bahagia. Dialah zat yang membuat kita senang. Makanya kenapa orang beribadah itu bahagia, kenapa orang beribadah itu merasa senang, merasa tenang, itu karena dopaminnya itu aktif. Jadi ada neurotransmitter di otak, lebih khusus dopaminnya. Jadi mungkin nanti ada juga neurotransmitter atau zat kimia yang aktif adalah asetilkolin. Nanti asetilkolin juga itu akan, seingat saya dia akan mempengaruhi otot-otot di manusia. Ibadah lebih luas, bisa lebih tidak terbebani, karena sistem parasimpatiknya merespon asetilkolin. Nanti setelah dari prefrontal cortex, nanti
akan masuk pada sistem talamik pada otak. Jadi dia seperti menghubungkan talamik itu dia bagian otak yang mengatur fungsi-fungsi emosi. Nanti dia bersanding sama hipokampus, amigdala, sama posterior superior prefrontal lobe, parietal lobe. Jadi ada bagian prefrontal cortex, ini bagian parietal lobe sebenarnya. Mulai dari talamik, PSPL, hipokampus, amigdala, sampai ke hipotalamus, itu semuanya bagian otak bagian atas, bagian parietal. Jadi itu akan teraktivasi bagaimana mengatur emosi, bagaimana membahagiakan fungsi dari PSPL itu dia mencoba untuk membedakan antara objek visual spasialnya. Jadi objek-objek yang terindra dengan baik dari sisi penglihatan. Jadi apa yang diindra dari aspek peribadatan itu juga akan mempengaruhi sisi emosional seseorang. Tentang keindahan melihat ciptaan Allah misalnya, itu akan mempengaruhi bagian emosionalnya. Bahkan juga hal-hal yang tidak pernah kita lihat secara visual spasial, itu juga akan mempengaruhi emosionalnya kita. Nah, sampai pada akhirnya, model ini mulai dari prefrontal cortex sampai ke bagian parietal lobe ini, ada beberapa bagian, dia pada akhirnya akan mempengaruhi sistem parasimpatik pada manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem parasimpatik itu dia semisal mengatur dinamisnya jantung, bagaimana sistem pernapasannya, terus bagaimana nanti gerak-gerik tubuh manusia, itu akan berkaitan dengan sistem parasimpatik manusia. Makanya dari itu kenapa orang beribadah itu bisa lebih tenang. Nah, itu karena otaknya teraktivasi dan mempengaruhi sistem parasimpatik. Sampai di sini pemaparan materi saya. Mungkin cenderung sangat monoton ya. Ya, sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya pantik ya. Kalau teman-teman mau saling diskusi sama-sama, saya persilahkan kembali ke. Oke, baik. Para hadirin sekalian, kira menarik sekali tadi pembahasan dari Kak Tarmizi. Bagaimana secara gamblang dijelaskan di bedah tentang pengalaman spiritual itu menjadi bentuk yang saintifik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada ini Kak Tarmizi. Mungkin saya langsung bacakan, Dek. Oke. Boleh. Nah, pertanyaan pertama dari Assalamualaikum. Nama saya Zaldi Muzani dari Brebes. Saya seorang guru BK di SMK Muhammadiyah Paguyangan Brebes. Nah, yang beliau tanyakan di sini tentang masalah yang biasa dialami di sekolahnya terkait tentang kesurupan. Nah, dalam pandangan awam ada gangguan jin, dan dalam pandangan neuropsikologi yang Kak Tarmizi pelajari, sebetulnya apa sebenarnya itu fenomena kesurupan itu, dan bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi itu? Terima kasih. Mungkin itu dulu dijawab. Oh iya, menarik sekali ya. Itu kalau kata Freud ya, orang kesurupan itu katanya suruh nikah aja. Wah, Iya. Ya, ini kata orang psikoanalisa itu tidak jauh-jauh dari sisi seksualitas, jadi kayak gitu. Jadi kalau dari sisi kesurupan itu kalau dalam
kalau kita kaji dari sisi keislaman tentu ada pengaruh jin ya. Ada jin yang mengganggu kita. Tapi kalau kita kaji dari sisi ini ada beberapa perdebatan di dunia psikologi juga bahwa kesurupan itu ada atau tidak. Tapi saya berada di standing point bahwa kesurupan dan gangguan jin itu tetap ada. Tapi itu dipengaruhi oleh pertama kondisi kognitif seseorang. Dan kondisi kognitif seseorang itu akan mempengaruhi sisi emosionalnya. Kalau di kitabnya Abu Zaid Al-Bakhi di Masali Al-Abdan wa Al-Anfus itu dijelaskan bahwa kondisi emosional manusia yang cenderung rendah itu karena dipengaruhi oleh pemikirannya atau dari sisi kognitifnya itu juga sedang menurun. Nah, kesurupan itu karena adanya gangguan jin yang membuat kita panik, ya kan? Kita takut. Bahkan menurut Al-Bakhi, dalam simptom tentang anxiety itu adalah teror. Nah, jadi di kitabnya Abu Zaid yang ditulis abad ke-9 itu, cemas itu hadir karena beberapa gejala-gejala tertentu. Salah satunya adalah teror, atau bisa dalam istilahnya kita adalah panik yang berlebihan. Nah, panik ini akan membuat kita cemas, dan kecemasan itu akan menurunkan metabolisme tubuh manusia, akan membuat kita takut, akan membuat visual spasialnya kita atau penglihatannya kita itu menjadi menurun, bahkan akan menurunkan kemampuan kognitifnya kita dalam berpikir. Nah, lewat situlah kemudian jin itu masuk ya. Saya lupa dalilnya seperti apa kalau di dalam Al-Quran. Tapi gangguan-gangguan jin itu membuat kita dipengaruhi karena kemampuannya kita untuk konsentrasi tidak ada. Mungkin seperti itu. Kalau kita mau lihat, nanti teman-teman bisa cek, dia orang kesurupan itu pasti asetilkolinnya menurun. Asetilkolin itu fungsi neurotransmitter pada otak manusia yang membuat kita fokus. Nah, karena asetilkolinnya menurun, jadi orang itu kemudian tidak fokus. Nah, tidak fokus itu dia bisa panik, dia bisa cemas, dan dia bisa pasti dimasuki sama jin. Dia Al-Bakhi sendiri itu mengatakan bahwa orang yang panik, orang yang merasa terteror, itu karena ada dua pengaruhnya. Yang pertama, karena memang dia pernah lihat, ya kan? Karena memang dia dalam tanda kutip, dalam hal ini jin atau setan lah, itu pernah lihat, dan itu ada jin yang menampakkan dirinya seperti itu. Dan yang kedua, kepanikan itu hadir karena ada cerita-cerita yang dia dengar, cerita-cerita horor yang dia dengar, makanya dia menjadi panik. Nah, seperti itu mungkin kesurupan itu hadir ya. Nah, nanti mungkin Pak Saldi bisa cek apakah siswanya sudah ter-mindset bahwa di sekolah itu banyak setannya, ataukah memang bisa dicek. Mungkin di lingkungan itu cerita-cerita seperti itu menjadi sangat familiar, atau memang dari sisi individu siswanya memang lagi sedang turun. Seperti itu. Dan kondisi yang seperti itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau misalnya ketahanan tubuh kita secara psikis itu takut yang berlebihan, itu juga akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Makanya kalau teman-teman pendaki sedang naik ke gunung, mereka dilarang untuk, kalau lihat sesuatu, mereka melarang untuk menceritakan, karena itu akan mempengaruhi kondisi psikis yang ini itu ya Kak saya. Ya, oke, mungkin itu Pak Zaldi. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini nih, pertanyaannya dari mahasiswa. Namanya Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Saya Farah, mahasiswa FPPC UM. Nah, ini ya.
terkait dengan penjurusan neuropsikologi untuk magisternya. Kita Oh ya. mengambil penjurusan di mana untuk program magisternya, terus penerapan apa apa hanya berkisar pada penelitian saja. Mm-mm. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk peluang di Indonesia, kuliah dan kerja sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin Oke. itu Kak Tarmizi. Nah, terima kasih sama Farah karena sudah mau bertanya. Ya. Nah, tentang penjurusan neuropsikologi, yang setahu saya yang masih sangat concern eh, atau bisa lebih spesifik, kalau di Indonesia di bidang psikologi itu di UGM. Jadi di UGM itu ada peminatan khusus di pasca sarjana, namanya Main Brain and Performance. Jadi kalau saya ngambil peminatan Main Brain and Performance, dulu sebenarnya dia psikologi pendidikan, hanya saja psikologi pendidikan ini dirubah jadi Main Brain and Performance tadi. Jadi objek kajiannya kami itu dua. Yang pertama itu neuropsikologi. Neuropsikologi, dan yang kedua tentang pendidikan. Nah, banyak mata kuliahnya kami, kita membahas tentang pendidikan, tapi kita melihat dari sudut pandang neuropsikologi. Karena orang neuropsikologi bilang kalau anak itu punya keterbatasan dalam sisi akademiknya, itu mungkin yang sangat mempengaruhi adalah otaknya. Nah, karena otaknya itulah yang membuat dia tidak mampu meraih prestasi akademik yang baik. Jadi tolak otaknya seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau sejauh ini yang saya tahu kalau di Indonesia dan jurusan psikologi itu juga peminatnya masih sedikit. Peminatnya cukup sedikit kalau di angkatan saya dan Mungkin mikrofonnya diperbaiki dulu Kak Tarmizi. Agak kurang jelas suaranya. Masih kecil, masih kurang kedengaran. Halo, kalau ini masih. Ya sudah mendingan ya. Oh ya, maaf ya. Mungkin alat saya yang performansinya tidak baik. Iya. Jadi itu di UGM, kemudian apa tadi? Prospek ke depannya. Nah, kalau prospek ke depannya, menurut saya kalau mau lihat saya, sejauh ini saya masih jadi peneliti di bagian dalam kajian neuropsikologi. Terus kalau pas saya ngajar, sebetulnya saya tidak ngajar secara langsung tentang neuropsikologi karena kebetulan dapat mata kuliahnya tidak seperti itu. Karena kalau kita masuk di kampus kan kita nggak bisa milih-milih spesifik apa mata kuliah apa yang kita akan ajarkan. Tapi saya cenderung adalah orang yang antusias dengan neuropsikologi. Prospek kedepannya banyak. Peneliti-peneliti yang berkecimpung di neuropsikologi masih sangat sedikit sekali. Kalau di Makassar sendiri, mungkin saya ya, kalau yang dosen lain kan masih ada yang mengajar tentang biopsikologi. Waktu saya masih kuliah di UNM juga yang ngajar biopsikologi itu dari biologi sendiri. Jadi ada yang sedikit. Jadi prospek kedepannya masih cukup cerah. Itu ditambah dengan objek kajian psikologi. Kalau kita lihat perkembangan keilmuan di Eropa ataupun di Amerika, pasti mereka menggunakan sisi neuroscientific untuk menjelaskan perilaku manusia itu seperti apa. Jadi setiap kajian mereka pasti mengaitkan tentang bagaimana mekanisme otak dan bagaimana mekanisme biologis. Karena dengan mekanisme otak dan mekanisme biologis itu membuat penelitian-penelitian psikologi yang berhubungan dengan nafs, ya, berhubungan dengan kejiwaan itu sangat saintifik. Jadi mungkin itu. Tapi kalau Farah mau bergabung dengan neuropsikologi, kami sangat senang karena
pasti perkembangannya bakalan sangat pesat di Indonesia. Sekarang yang kulihat masih ada 2 orang yang agak lebih fokus ya di Indonesia sekarang. Saya lupa namanya, tapi yang satunya ngambil PhD di Belanda. Satunya psikolog. Nah, kalau di HIMSI sendiri, itu ada jabaran peminatan tersendiri tentang psikolognya. Kalau dia mau fokuskan neuropsikologi itu ada ininya lagi, ada apa istilahnya? Tes apa tuh lagi? Saya lupa ya. Soalnya baru gabung juga di API, jadi agak masih lupa. Tapi ada tesnya lah. Artinya dia bisa dikatakan sebagai psikolog neuropsikologi itu karena dia ngambil itu. Dan itu masih sangat sedikit. Di UGM masih ada namanya Ibu Supra, lebih spesifik. Terus ada Prof. Nurajam juga, mantan dekannya psikologi juga. Ya, seperti itu. Ya. Begitu Farah. Ini ada respon dari Farah. Siap, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak. Ditunggu PPT-nya. Terima kasih juga. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Pengalaman dan mana tadi? Bagaimana cara berada dalam unitary experience dan kesatuan mutlak itu? Mungkin dijawab dulu Kak Tarmizi. Gimana? Ini ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana kaitan antara gut spot dengan otak ketika mengalami pengalaman spiritual? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara berada dalam unitary experience dan kesatuan mutlak? Jadi bagaimana kaitan antara gut spot dengan otak ketika mengalami pengalaman spiritual? Terus bagaimana cara berada dalam unitary experience dan kesatuan mutlak? Oh ya. Jadi kaitan antara the gut spot itu dengan the gut spot yang ada di dalam otak dan pengalaman spiritual. Kaitan yang paling jelasnya adalah pengalaman spiritual, aspek kepribadian kita itu akan lebih bisa dimaknai. Lebih bisa dimaknai itu ketika kita mampu mengingat, ketika ada memorinya hadir dari sisi memori. Kita mampu merepresentasikan atau mampu untuk menginterpretasikan secara emosional apa yang sedang kita lakukan. Nah, the gut spot itu seperti itu. Kenapa kita cenderung tidak menghargai apa yang kita lakukan dari sisi beribadah? Mengapa itu tidak memunculkan perilaku baik kita dari sisi kehidupan yang kita ketika kita menjalankan aktivitas keagamaan? Karena aktivitas keagamaan kita hanya sebatas behavior, dia hanya sebatas perilaku, dia hanya sebatas aktivitas ritual tanpa adanya sisi emosional di dalamnya. Nah, fungsi the gut spot itu untuk menghubungkan perilaku dan sisi emosional tadi. Maka dari itu, kenapa orang beribadah penting untuk memperhatikan aspek kekhusyukannya, aspek mengurangi distraksinya, kenapa orang beribadah harus di tempat yang tenang, kenapa orang beribadah ukhuwahnya kita. Dari sisi itu kemudian otak kita akan merespon dengan sangat otomatis. Dia akan mudah beradaptasi dengan situasi seperti ini. Jadi kaitan antara the gut spot dan pengalaman spiritual itu untuk mengaitkan antara aspek peribadatan secara behavior biar lebih emosional. Terus bagaimana cara berada pada unitary experience atau kesatuan mutlak tadi. Nah ini kalau teman-teman pernah baca kisah dari Syekh Siti Jenar yang menganggap bahwa tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanyalah tidak
tidak ada Allah, yang ada hanya itu benar. Nah, itu yang saya takutkan dari aspek unitary experience atau kesatuan mutlak. Karena ketika seseorang tidak mampu mendudukkan yang mana sifat-sifat ketuhanan dan yang mana sifat-sifat manusia, dia akan cenderung untuk melenceng. Nah, tapi aspek kesatuan mutlak ini itu bisa kalau saya baca di kitab Nizamul Islam tentang hidroksilatubila atau keterikatan dengan Allah, unitary experience itu bisa didudukkan sebagai setiap aktivitas, setiap perilakunya kita itu pasti harus disandarkan dengan seperti apa yang Allah suruh. Hukum-hukum syarak seperti apa yang Allah suruh. Nah, itu akan dikaitkan dengan perilakunya kita. Jadi kalau ketika perilakunya kita semua sudah sesuai dengan hukum syarak, maka itu juga bisa masuk dalam unitary experience. Ini definisi yang saya jabarkan ya. Karena kalau masuk pada konsep unitary experience yang sifatnya sofistik, saya agak sedikit masih mencari celah bagaimana untuk menjelaskan dengan tidak melenceng. Karena perdebatan yang saya baca perdebatan antara ulama yang lain antara aspek kesatuan mutlak ini dalam konteks saintifik yang bisa kita lihat dari aktivitas aktivitas sofistik itu masih keras lah istilahnya, masih dialektikanya masih cukup sangat berbobot ya, dibahas. Nah, saya tidak sampai ke arah sana, tapi pembahasan unitary experience di spiritual itu untuk sampai ke sana itu kita betul-betul kayak menghilangkan inilah. Dunia ini kayak udah kalau saya bisa gambarkan kayak sudah jauh dari batas-batas penginderaan. Jadi di atas dari ketidaksadaan. Gimana ya mau jelaskan tentang ini? Jadi pokoknya dia kalau di sisi sofistik dia paling tinggi. Mungkin kalau siapa namanya Aziza ya. Aziza nanti bagus mungkin baca bukunya Robert Freiger tentang psikologi sufi. Nah, nanti pasti dengan istilah yang lain tidak menggunakan unitary experience pasti akan dapat pembahasan. Karena dia itu bertingkat, sedangkan saya sendiri tidak mengingat dengan jelas tingkatan sofistik tadi. Begitu mungkin Kak Miftah. Oh iya. Oke. Mungkin begitu jawabannya Kak Aziza. Sedikit memperankan Kak Tarmizi. Kak Aziza ini adalah pemateri kita kemarin. Beliau iya. founder psikologi Ghazalian. Oh iya. Assalamualaikum Ya, baik. Kak Aziza ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kak Tarmizi. Oh, Boleh iya. ya? Boleh. Oh, ini dari Ibu Retno, Anggraini, Yogyakarta. Oke. Mungkin perlu diterangkan lebih lanjut otak, rasio, akal, dan pikir, juga tentang indera, merasa, mengerti, dan memahami. Tentang otak, rasio, akal, dan pikir. Juga tentang indera, merasa, mengerti, dan memahami. Oke. Kalau otak itu sendiri, istilah yang saya pakai adalah dia struktur atau organ tubuh pada manusia. Dia adalah alat. Kalau akal sendiri, akal adalah prosesnya, proses untuk memunculkan fikir. Fikir itu adalah, kalau bisa saya katakan sebagai buah dari proses akalnya tadi.
Nah, adapun otak sebagai mediasinya. Alat indera, otak bukan alat indera, tapi mata, tangan, dan perabaan yang lain, hidung, telinga itu adalah alat indera yang dia punya korelasi lebih kepada otak itu sendiri. Merasa itu adalah aspek afektif, aspek emosional, tapi mengerti itu adalah aspek kognitif. Mengerti. Kalau dia memahami, artinya, nah ini saya agak tidak mampu membedakan lebih lanjut lah aspek untuk mengerti dan memahami. Mungkin nanti di KBBI atau ada. Tapi dalam hal ini saya merasa belum bisa membedakan secara lebih. Kalau paham mungkin ada bentuk praktiknya kali ya. Saya kira sudah mau masuk waktu maghrib ya. Oh iya, jadi kalau saya bisa memberikan sedikit pemantik, mungkin apa yang saya jelaskan ini masih sangat kurang. Nanti saya bisa kirimkan ke panitia, ke Kinas, tentang tulisan saya tentang spiritual, pengalaman spiritual ini dari segi neuropsikologinya. Jadi mungkin untuk sedikit memantik itu, tulisannya belum saya revisi dengan baik, tapi setidaknya itu ya bisa menjadi bahan, karena bahannya saya mau kasih masuk ke punya saya, jadi saya untuk terbitannya. Tapi nanti saya akan bayar ke Bapak Ibu sekalian, siapa tahu bisa sedikit memantik diskusinya nanti kalau ketemu sama orang lain. Mungkin itu kan Mungkin cukup ya. Oh iya. Baik, sedikit memperkenalkan beliau ini, Ibu Retno. Beliau dokter. Oh iya. Dokter yang sedang melakukan penelitian juga, mengembangkan penelitian juga tentang pemikirannya Al-Ghazali. Oh Mungkin iya. sekian dulu Bu pertanyaannya. Kalau ada mau ditanyakan, ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita ke grup chat saja. Dan teman-teman juga yang belum terjawab pertanyaan. Kalau saya bisa rekomendasikan tentang Ghazalian itu bisa juga ke Dr. Ahmad Razak. Kalau tidak salah penelitian bahkan tesisnya itu berkaitan dengan Ghazali. Ya, ketua psikologi. Nanti di-sharekan kontaknya supaya bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya atau belum dijawab tanggapannya, nanti bisa dilanjutkan di grup chat. Saya kira karena di sini sudah menunjukkan waktu memasuki waktu maghrib, jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita, dan insya Allah untuk donasi yang dikirimkan oleh peserta, terima kasih banyak. Insya Allah akan disalurkan setelah mungkin 2 hari setelah dari webinar ini. Terima kasih atas kesempatannya Kak Tarmizi, Ibu Retno, dan Kak Aziza, dan teman-teman yang lain yang menyempatkan untuk bergabung bersama kami dalam webinar kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Terima kasih kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, terima kasih Ron. Ya Pak, sama-sama. Ditunggu di Brebes. Siap. Mungkin pertanyaannya Pak bisa dilanjutkan di kolom chat di grup saja ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya tutup ini. Oke.